Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini Minggu, tanggal 8 Desember, pukul 6:49. Jadi gue mau membahas, lu harus hati-hati dengan perusahaan yang kinerjanya begini guys. Jadi di laporan keuangan, ya, ini gue merasa penting memberikan informasi ini kepada lu yang mungkin belum tahu karena banyak yang terjebak. Jadi di laporan keuangan perusahaan itu biasanya ada yang namanya kan top line-nya pendapatan. Nah, ini namanya top line, ya. Kemudian ada yang namanya beban pokok biasanya pendapatan. Nanti ketemu setelah dikurang, ketemu yang namanya laba bruto atau laba kotor. Nah, setelah laba bruto, ya ini dikurang nih ya. Kayak begini nih. Nah, ini nih. Ya, ini pengurang sampai laba bruto. Nah, nanti di sini ada yang namanya beban biasanya ya, ada beban umum, administrasi. Kemudian ada beban lain-lain. Ada pendapatan lain-lain biasanya. Kemudian ada pendapatan dari entitas entitas asosiasi. Asosiasi ya. Kemudian ada lagi ini beban pendanaan atau beban bunga atau beban keuangan. Setiap laporan keuangan perusahaan berbeda-beda bahasanya, tapi intinya sama. Intinya sama karena nanti akan ketemu yang namanya laba bersih, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Ya, ini dalam kata lain adalah laba bersih. Ketemulah namanya laba bersih atau laba bersih lah. Biasanya begini. Nah, ketemulah yang paling bawah namanya EPS. Ini yang namanya bottom line. Jadi, ini yang namanya top line, ini yang namanya bottom line. Nah, lu harus hati-hati sama perusahaan yang kayak begini, guys. Jadi, pendapatan dia, ini salah satu ciri aja ya. Pendapatan dia katakanlah ada di angka 150 miliar, ya. Kemudian ada beban pokok pendapatan laba bruto. Misalkan beban pokok pendapatannya ada di angka 60 miliar. Ya, 60 miliar. Berarti kan sisa ada 90 ya. 90 miliar laba bersihnya ya. Nah, di dalam beban umum administrasi ini ada berbagai macam komponen. Ada berbagai macam komponen, salah satunya adalah beban gaji. Beban gaji dan tunjangan. Nah, gue baru ngomongin satu sektor aja nih ya. Lu harus hati-hati dengan perusahaan yang beban gaji dan tunjangannya itu lebih dari 50% revenue. Jadi beban gaji dan tunjangannya itu ada di angka misalkan 70 miliar. 75 M. Berarti ini 50 revenue, 50% dari revenue. Guys, revenue-nya 150 miliar, beban gaji dan tunjangannya 75 M. Ya, ini 50% dari revenue. Sampai akhirnya di apa? Ada pendapatan lain-lain, pendapatan entitas asosiasi, beban lain-lain. Ketemu nanti laba bersihnya minus. Nah, minus nih, misalkan minus 80 M atau minus 30 M lah. Nah, di sini yang mau gua kasih tahu adalah gua kasih tahu guys ya, biasanya saham perusahaan ini itu murah di market valuasinya. Dalam hal ini PBV-nya murah. Karena dia PBV-nya murah, ya, karena murah sehingga memancing orang yang belum paham. Jadi belum paham dan belum bisa melihat secara detail. Nah, kan banyak investor retail ya yang memang dia masuk ke saham, dia tahu hal dasar seperti PER, PBV dan baru tahu di situ. Dan ketika dia tahu di situ,
dia udah menganggap bahwa wah, gue udah tahu segala macam hal. Ini berbahaya guys ya, berbahaya. Jadi karena dia murah, sehingga memancing orang yang belum paham dan belum bisa melihat secara detail, terpancing untuk beli sahamnya. Oh ini murah nih, PBV-nya rendah nih, PBV-nya 0,5, 0,4, bahkan 0,1. Ya, ingat biasanya saham perusahaan ini selalu dihargai dengan murah, biasanya PBV-nya murah. Karena murah, sehingga memancing orang-orang yang belum bisa melihat secara detail laporan keuangan, membeli sahamnya. Dan karena dia membeli sahamnya nggak kemana-mana. Nah, nggak kemana-mana. Karena kenapa? Karena yang udah ngerti ini, dia nggak mau beli sahamnya. Kenapa seperti itu guys? Ini kan sahamnya nggak kemana-mana ya. Kenapa seperti itu? Karena gini, banyak orang yang menghindari perusahaan kayak begini, mengingat duitnya itu habis buat beban gaji dan tunjangan perusahaannya. Bisa jadi si perusahaan ini ownernya temennya, saudaranya, keluarganya, pihak berelasinya. Sehingga ya duitnya yang harusnya bisa dibagikan kepada investor, yang seharusnya EPS-nya nggak minus, yang seharusnya dia nggak rugi, tapi seharusnya dia untung, duitnya habis di sini. Alhasil, biasanya yang kaya dari perusahaan ini ya yang bekerja di situ. Kan dia yang di dewan direksinya, komisarisnya, petingginya, pemimpinnya, direkturnya, dia yang menentukan berapa besaran gajinya. Kayak begitu. Nah, tinggal dilaporkan ke para pemegang saham. Pemegang saham ya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa mengambil action day to day-nya kan nggak di perusahaan. Jadi ini bahaya guys, dan gue lihat cukup banyak yang terjebak di saham perusahaan begini. Akhirnya ya termakan dengan valuasinya yang murah aja, padahal sebenarnya agak culas karena duitnya habis untuk orang-orang yang bekerja di sana, yang notabene biasanya orang-orang yang bekerja di sana ya pihak-pihak berelasinya dia juga, yang harusnya investor bisa dapat dividen. Ya kan kalau misalkan dia dapat laba biasanya dibagikan sebagai dividen. Ini udah perusahaan beban gaji dan tunjangannya besar, 50% dari revenue, kemudian dia valuasinya murah, terpancing banyak retail yang masuk. Udah begitu dia rugi, dan karena rugi dia nggak bagi dividen. Udah, lu jangan sampai terjebak dan beli saham perusahaan tersebut. Kalau misalkan memang lu tertarik dan lu beli, pastikan lu tahu kondisinya. Dan biasanya karena lu tahu kondisinya, ketika nanti sahamnya naik, lu pasti nggak akan lama-lama megang sahamnya, lu langsung jual. Kayak gitu guys ya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys, dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Kalau lu tahu saham apa yang kayak begini, coba komen di bawah ya. Oke, gua akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.